Selain di Bandar Lampung, banjir juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur pada Jumat sore. Di antaranya di Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur. Ketinggian banjir yang merendam permukiman lebih dari 1 meter. Seorang pria lansia yang di kursi roda dievakuasi oleh tentara dan polisi dengan perahu untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, banjir terjadi akibat guyuran hujan lebat lebih dari 3 jam. Banjir datang dengan cepat hingga menyebabkan sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Kalau yang dalam agak kesana dikit sekitar 2 meter, kalau di sini sekitar 1,80 meter. Itu ada sekitar 2 meter lebih malahan di sana. Oh, malah lebih dalam ya? Kecamatan Waibungur berada di dataran rendah atau hilir sungai besar di Lampung Timur dan Metro. Banjir di daerah ini disebabkan oleh banjir kiriman dari wilayah hulu saat hujan lebat. Air sungai yang tidak mampu menampung debit air dari hulu kemudian meluap ke permukiman dan sawah. Air ini adalah air kiriman dari beberapa wilayah seputaran Waibungur, antara lain dari Kota Metro, Pekalongan. Apabila daerah tersebut nanti malam atau hari ini hujan, kemungkinan air sungai di Waibungur ini akan naik lagi. Banjir Lampung Timur tidak menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan data petugas, terdapat lebih dari 300 rumah dan 40 hektar sawah yang terdampak banjir. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Jalan yang melintasi perkebunan dan sawah di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur terendam banjir. Ketinggian air lebih dari 1,5 meter hingga menyebabkan jalan tenggelam dan tidak bisa dilewati kendaraan maupun orang jalan kaki. Akibatnya warga 2 dusun di wilayah seberang desa kini terpaksa beralih menggunakan perahu rakit dari bambu untuk menyeberang ke desa induk dan ke pasar. Jasa penyeberangan ini dibuat warga untuk membantu para korban banjir. Perahu rakit dari bambu sangat membantu kesulitan warga yang akan beraktivitas keluar desa. Saudara nikahan. Jadi sempat minap di dalam, Bu. Kenapa minap di dalam, Bu? Pulang itu bisa nyebrang. Jadi ini sekarang bisa nyebrang setelah dapat bantuan. Bantuan dari tadi bayar nggak, Bu? Enggak ya. Warga yang menggunakan jasa penyeberangan perahu rakit tidak dikenai tarif dan bayarnya seikhlasnya saja. Sekitar 250 kakak. Terus masyarakat untuk menuju ke desa ini pakai rakit ini dibayar apa seperti apa, Pak? Kalau saya menyediakan rakit ini hanya sukarela, cuman kan ya dia sering ngasih ongkos itu. Kabupaten maupun pusat bisa membantu dengan membuat jembatan yang lebih tinggi dan akses jalannya, Pak. Karena masuk ke dusun 6 dan 9 itu ditempuh ada 2 kilo. Parah sekali jalan. Banjir di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik dipicu hujan lebat selama lebih dari 3 jam yang berdampak pada air sungai meluap ke sawah dan perkebunan. Banjir tidak menimbulkan korban jiwa dan banjir tidak meluas ke permukiman. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang pekerja PT KAI tewas akibat tertabrak kereta di rel kilometer 120 Desa Melungun Ratu, Kecamatan Sungkai Tegah, Lampung Utara, Jumat siang. Korban bernama Noval Tara, berumur 22 tahun, tewas akibat menderita luka parah di kepala dan badan. Tidak ada warga yang tahu kronologis korban tertabrak kereta. Jenazahnya ditemukan warga di sekitar rel sesaat tidak lama ada kereta lewat. Dari lokasi ditemukannya jenazah korban, terdapat potongan besi panjang dan peralatan pemotong besi yang diduga korban tertabrak kereta saat sedang bekerja memperbaiki rel sendirian. Kalau untuk ini dia pegawai sosi. Itu kejadian sekitar pukul berapa, Bang? Kejadian tadi kurang lebih mungkin jam 11 jam 10.25 lah. Kurang lebih dari waktu. Itu dari daerah mana, Bang, keretanya, Bang? Itu makanya kita belum bisa konfirmasi lebih lanjut. Kita juga baru sampai sini, Mas.
Nanti ya, nanti kalau memang udah ada informasi yang lebih jelas, nanti baru bisa kita berikan informasinya. Pada Minggu siang, jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum dekat kediamannya di Sungkai Selatan, Lampung Utara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.